Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Dan selamat berjumpa kembali dalam pertemuan doa sore hari ini. Sudah bersama-sama dengan kami di Zoom, ada Ibu Renata dari Belanda, dan ada Ibu Christine dari Batam. Terima kasih yang sudah bersama-sama di Zoom, dan Anda yang menyaksikan lewat Facebook Live, apabila Anda mempunyai pokok doa, Anda bisa tuliskan pokok doa atau bisa bersama-sama dengan kami dalam Zoom meeting. Anda bisa bergabung melalui password dan meeting ID yang sudah ada. Kita akan memulai doa ini seperti biasa. Kita akan membawa setiap topik atau pokok-pokok doa yang ada, kita akan naikkan kepada Tuhan. Nanti ada sedikit pelajaran tentang doa, lalu kita dedikasikan dalam doa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menyanyi dulu satu lagu, ya. Judulnya Batu Karang yang Teguh. Kemudian pertemuan doa ini akan kita mulai. Batu Karang yang Teguh, kalau engkau tahu lagu ini bisa nyanyi bersama-sama. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Walau aku berjerih, walau aku berjerih, menangis tiada henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku, hanya oleh kurbanmu kau selamatkan diriku. Puji Tuhan. Saya minta Ibu Renata akan buka pertemuan kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari yang diberkati, hari yang penuh kemenangan, di mana kami mengadakan meeting prayer hari ini, Tuhan, melalui live streaming Facebook ataupun melalui Zoom, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pelajaran yang akan kami dengar atau doa-doa. Kalau ada permintaan dimanapun, Tuhan, Engkau yang selalu beracara atas kami. Roh Kudus, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Pimpin acara ini dari permulaan, pertengahan, sampai akhirnya. Juga tidak lupa hamba berdoa untuk Ibu Erna yang sedang berbaring, kurang enak badan. Tuhan, kiranya Engkau menjamah Ibu Erna, Tuhan. Apa yang ada di dalam kesehatan yang terganggu, Tuhan, Kau sembuhkan dia, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Datanglah kerajaan-Mu. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih, Bu Renata. Kita akan melihat beberapa hal penting dalam pertemuan doa ini, lalu kita akan berdoa bersama-sama. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Yesus Kristus sebenarnya itu adalah contoh daripada pendoa yang disebut dengan prayer warrior. Jadi orang yang berdoa yang sampai dipakai istilah prayer warrior. Jadi pejuang doa. Dan contoh yang Yesus berikan adalah contoh yang sempurna. Kalau Anda mau mempelajarinya lebih lanjut lagi, di dalam Injil Lukas banyak menulis tentang hal-hal tersebut. Saya ungkapkan beberapa kepada kita. Pertama, di dalam Lukas 3 ayat 21, Yesus berdoa sebelum Yesus memasuki pelayanannya. Jadi saat kita bersiap untuk melakukan pelayanan, maka penting sekali bagi kita memulainya di dalam doa. Kita komit diri kita di dalam doa karena kita akan melakukan pekerjaan Tuhan. Lalu yang kedua disampaikan adalah Yesus selalu berdoa ketika memulai hari. Dalam Lukas 4 ayat 42 atau Markus 1 ayat 35, Yesus selalu pergi menyendiri ke tempat yang sunyi untuk berdoa memulai harinya. Begitu. Jadi saya mendorong kita bersama, yang pertama tadi sebelum memulai pelayanan, biarlah kita komit di dalam doa. Yang kedua adalah mulai hari kita dengan doa. Kalau Yesus sudah mengajarkannya, kita juga selalu membuka hari di dalam doa. Kemudian Yesus itu tidak peduli betapa sibuknya, dia melayani orang, banyak orang datang kepada dia, banyak orang berkumpul membutuhkan pelayanannya, banyak orang ingin supaya kebutuhan mereka dilayani oleh Yesus, tapi Alkitab katakan dia menyingkir untuk berdoa. Jadi push away himself from the crowd to pray. Nah ini harus kita lakukan, saudara. Jangan sampai terlalu sibuk dalam pelayanan. Dalam Lukas 5 ayat 15 sampai ke 16 di sini dikatakan kita harus bisa menolak pelayanan-pelayanan kita yang terlalu sibuk dan lebih fokus kepada doa. Begitu Yesus sudah mengajarkannya. Jadi tidak peduli orang datang kepada dia, orang ingin mendengar dia, bertemu dengan dia, tapi doa bagi Yesus adalah lebih penting. Jadi dia ingin fokus dalam pelayanannya, bukan fokus kepada orang-orang yang dilayani, tapi dia fokus bahwa pelayanan ini bisa berjalan karena dia berdoa. Jadi ketergantungan kepada doa adalah ciri khas daripada Yesus. Kemudian bagian berikutnya adalah kita perlu berdoa seperti Yesus untuk orang-orang yang kita layani. Begitu. Jadi menginvestasikan doa kita kepada orang-orang yang kita layani. Sebelum Yesus memanggil murid-muridnya, maka Yesus berdoa untuk orang-orang yang akan masuk dalam pelayanan bersama-sama dengan dia. Lukas 6 ayat 12. Jadi penting sekali bagi kita untuk menginvestasikan waktu kita mendoakan orang-orang yang kita layani. Siapapun yang datang dalam pelayanan kita, siapapun yang bertemu dengan kita di dalam pelayanan kita, penting kita untuk mendoakan mereka. Itu adalah investasi yang kita buat. Sekalipun orang itu tidak tahu bahwa kita sedang berdoa untuk mereka. Itu yang Yesus lakukan. Kemudian ada doa yang lain, kan ada berdoa Thanksgiving untuk makanan. Nah ini sudah sering kali kita lakukan. Lukas 9 ayat 16. Jadi mengucap syukur untuk berkat-berkat Tuhan, gitu kan? Kemudian berikutnya adalah kita mengambil waktu yang khusus untuk berdoa. Jadi spend time praying alone. Begitu. Perlu bagi kita untuk meluangkan waktu kita sendiri saja untuk berdoa. Jadi di mana kita bisa bersama-sama dengan Bapa tanpa ada gangguan dari orang-orang lain, begitu ya. Ini ada di dalam Lukas 9 ayat 18. Lalu bagian berikutnya kita bisa mengikuti teladan Yesus, membawa orang-orang lain bersama dengan kita dalam acara-acara khusus
dalam doa. Jadi prayer retreat. Nah, ini dilakukan oleh Yesus. Yesus bawa Petrus, Yohanes, Yakobus pergi ke gunung untuk berdoa. Lukas 9 ayat 28. Lalu yang bagian berikutnya, saya tidak akan bahas semua karena ada banyak di sini. Bagian berikutnya adalah Yesus bersukacita di dalam doa. Ya, Lukas 10 ayat 21. He rejoiced in the Holy Spirit and said, I thank you, Father. Perlu juga doa bersyukur. Jadi tanpa meminta apa-apa, ya cuma ucapan syukur yang akan kita naikkan kepada Tuhan. Jadi itu beberapa pokok doa yang bisa kita sampaikan. Baik, terima kasih. Kita akan mulai doa-doa kita. Terima kasih untuk semua yang sudah gabung. Saya lihat sudah ada Pak Ferry ini, masih ada di kendaraan. Selamat bergabung Pak Ferry dari Sydney. Ada Pak Engels Mambu dari Tondano, terima kasih. Kemudian ada Ibu Marcella dari Manado. Dan ada Ibu Oike dari Balikpapan. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Dan bagi Anda yang sudah ada di Facebook, terima kasih. Anda sudah mengikuti, Anda bisa menyampaikan pokok doa atau bersama-sama berdoa dengan kami. Saudara, kita akan mulai doa kita yang pertama. Saat ini, mari kita bersama-sama tadi kita bersyukur saja di dalam doa. Untuk doa yang pertama ini, saya minta kita melakukan pola Yesus bersyukur. Ucapkan saja syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan. Apa saja kita bisa mendoakannya bersama-sama saat ini. Mari kita mulai doa bersyukur. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami berterima kasih. Tuhan sudah menyelamatkan kami. Kami berterima kasih untuk apapun yang kami terima dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan hari-hari baik yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari di mana kami mengalami pergumulan. Tuhan selalu mendampingi kami. Kami bersyukur untuk kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri. Kami bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur untuk segala sesuatu. Tidak ada hal lain yang bisa kami lakukan selain kami bersyukur untuk apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara, kita praktekkan, saudara ya. Syukur menimbulkan kekuatan baru dalam hidup kita. Tidak meminta, tapi hanya mengucap syukur. Kemudian doa berikut nanti, doa Bu Marcella akan doakan. Kita doakan untuk orang-orang di mana kita menginvestasikan Injil untuk mereka. Bisa ngerti ya? Doakan siapapun yang Bu Marcella ingat, yang pernah mendengar sound doctrine, yang datang dalam pelayanan sound doctrine, ya seperti tadi pagi dalam kelas ada beberapa orang baru yang datang dalam pelayanan kita. Doakanlah mereka. Saya tidak akan sebutkan nama-nama mereka karena ini live, begitu. Tapi doakan mereka supaya, atau malam sebelumnya juga ada teman-teman yang mengikuti pelajaran atau mengikuti dari Facebook ya. Banyak kita lihat ada orang-orang baru yang sudah merespon di video. Mereka terbuka matanya atau imannya karena mereka mendengar Injil. Biar kita investasikan hidup mereka melalui doa-doa kita. Kita investasikan, doakan, sebutkan namanya kalau ingat dan sebagainya. Silakan Ibu Marcella yang akan mendoakan hal ini. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu bagi kami. Sore malam ini Tuhan kami datang menghadap Engkau. Kami mau berdoa Tuhan untuk semua teman-teman kami, kenalan kami, bahkan orang-orang yang pernah mendengarkan tentang Engkau sendiri Tuhan. Kami mau berdoa. Kami teringat untuk Miracle, untuk Ibu Yuli, untuk Intan, untuk Marlin, bahkan mungkin Pak Ulpa, Pak Prem, bahkan teman-teman kami yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan senantiasa menjamah hati mereka, sehingga mereka benar-benar bisa serius dengan Tuhan.
dan Tuhan yang menjangkau mereka Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar mereka senantiasa menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan, sampai mereka benar-benar Tuhan kuat di dalam Tuhan ajaran yang sehat, ajaran yang alkitabiah, sound doctrine itu sendiri. Kami berdoa siapapun mereka, dimanapun mereka, satu persatu Tuhan jamah, baik yang ada di luar negeri maupun Tuhan di dalam negeri di Indonesia, baik yang ada dari Papua sampai mungkin Tuhan ke bagian Tuhan Batam dan tempat-tempat yang lain. Kami berdoa Tuhan jamah satu persatu. Kami teringat buat Ibu Rina Siahaan juga Tuhan, dimanapun dia berada saat ini. Tuhan menyertai dan Tuhan buat dia senantiasa terus setia di dalam ajaran yang sehat ini. Kami juga Tuhan terus mau berdoa Tuhan buat teman-teman hamba yang pernah hamba Tuhan kasih tahu Tuhan atau memberitahu Tuhan tentang sound doctrine, tentang ajaran yang sehat dimanapun mereka berada. Tidak ada satupun Tuhan yang hamba Tuhan katakan kepada mereka terlewatkan. Kalau Tuhan izinkan, hati mereka Tuhan sungguh-sungguh akan serius dengan Tuhan. Kami rindu Tuhan. Bahkan tadi pagi ada mungkin orang-orang baru yang mengikuti Tuhan kelas Wahyu. Kami berdoa dimanapun mereka berada, Tuhan jamah dan Tuhan bukakan pintu hati mereka sehingga mereka bisa mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga ajaran Alkitabiah, ajaran yang sehat itu, yaitu sound doctrine itu sendiri, akan membuat mereka Tuhan lebih serius dan sungguh-sungguh mereka akan belajar dan banyak jiwa terjangkau sehingga benar-benar nama Tuhan dimuliakan, benar-benar Tuhan banyak orang yang hidup sungguh-sungguh Tuhan berjalan di dalam Tuhan sound doktrinnya Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih, kami menyerahkan semua Tuhan, bahkan semua yang pernah mendengar tentang sound doktrin ini Tuhan, baik yang ada di FB, baik Tuhan yang ada Tuhan lewat Tuhan khotbah-khotbah, lewat khotbah-khotbah rekaman video. Kami berdoa dimanapun orang-orang tersebut berada, tidak ada satupun Tuhan, Engkau Tuhan tidak jangkau. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kami bersehati Tuhan, kami meminta kepada Tuhan, sehingga Tuhan, bukan kami yang dimuliakan, tapi Engkau sendiri yang dimuliakan, dan semakin banyak orang yang dimenangkan, sehingga Tuhan, orang-orang yang Tuhan tertinggal ataupun orang-orang yang Tuhan tidak kenal Yesus semakin sedikit Tuhan, dan kami rindu Tuhan semuanya terselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Apapun yang terjadi kami tahu, kami meminta kepada Tuhan Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang sanggup menarik hati setiap orang. Dan kami meninggikan Engkau akan menarik banyak jiwa Tuhan untuk datang padamu. Puji namamu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, bahkan semua teman-teman kami dimanapun mereka berada, hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Marcella. Pak Engels Mambu, saya akan minta mendoakan. Tadi kita sudah mendengar firman Tuhan. Sebelum melakukan pelayanan, kita perlu mendoakan pelayanan-pelayanan kita tersebut, sama seperti Yesus. Nah, pelayanan-pelayanan kita adalah kita membuka kelas-kelas kuliah terbuka di Eleos Theological School, ITS, lalu kita membuat tulisan-tulisan yang kita sebarkan supaya orang bisa membaca, dengan tujuan mereka bisa mengetahui Injil yang benar, lalu pelayanan di Bible Independent Church, pertemuan jemaat. Nanti hari Minggu ada hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah. Hari Minggu juga kita dukung pelayanan Ibu Renata yang akan menyampaikan firman Tuhan di Minnesota. Kita doakan juga. Kemudian sekolah-sekolah di mana kita akan buka kelas. Itu tadi saya sudah singgung ITS. Nanti hari Kamis dan hari Jumat ada kelas. Kemudian hari Sabtu juga ada kelas sound doctrine. Lebih khusus lagi ada kelas tentang hermeneutik di kelas sound doctrine, lalu kelas persepuluhan juga pada hari Sabtu juga. Kita doakan melalui kelas-kelas ini ada kegairahan orang untuk belajar firman Tuhan. Tujuan kita satu, kita ingin muridkan banyak orang supaya murid-murid ini bisa kelak memuridkan orang-orang lain. Kita serahkan supaya Tuhan bekerja melalui semua pelayanan kita dan hamba-hamba Tuhan yang melayani kita. Silakan, Pak Engels. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu setiap saat Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada Bapak Wanda dan Ibu Erna lewat
Bible Independent Church dan Eleos Theological School. Kami percaya Tuhan pengajaran yang disampaikan. Kami percaya sungguh-sungguh boleh menjamah kami orang-orang yang mendengar, boleh menjangkau semua orang, sehingga boleh terjadi survival di mana-mana, nama Tuhan Yesus dipermuliakan, dan kegairahan orang-orang semakin nampak Tuhan, sehingga mereka boleh mencari wajah-Mu, boleh mencari Engkau lewat pelajaran program yang Engkau sudah percayakan di Bible Independent School dan Eleos Theological School. Tuhan, terima kasih, kami percaya tidak sia-sia apa yang sudah dilakukan oleh Pak Wanda dan Ibu Erna. Itu akan membuahkan hasil sehingga orang-orang percaya semakin bertambah banyak hari lepas hari. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa semua ini untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami percaya masih ada kelas-kelas lain Tuhan yang hari lepas hari akan Tuhan tambahkan lewat sound doktrin yang diajarkan. Tapi Tuhan, berikan kami kekuatan kemampuan Tuhan untuk selalu setia dan taat dalam setiap pengajaran yang boleh kami terima. Terima kasih Bapa di sorga, biar hari lepas hari orang-orang akan semakin bertambah-tambah dan nama Tuhan yang dipermuliakan, diagungkan. Terima kasih Bapa, setiap program ke depan kami serahkan dan kami persembahkan kepadamu. Jadilah menurut kehendak-Mu. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kemudian kita akan berdoa. Saya minta Ibu Christine akan mendoakan. Ibu Christine masih ada? Ibu Christine, apakah masih ada? Ada, tapi nggak bisa doa. Lagi batuk-batuk. Oh, lagi batuk-batuk. Oke, baik. Kalau begitu nanti kita akan doakan supaya Tuhan memberikan kesembuhan ya. Nanti doa khusus untuk itu. Saya minta Ibu Oike bisa berdoa? Boleh, Pastor. Oke, Ibu Oike, kita akan berdoa. Pertama juga yang saya pelajari dari teladan Yesus adalah Yesus berdoa supaya orang-orang mencintai kehidupan berdoa. Begitu. Jadi ini merupakan juga satu pelayanan yang kita sediakan supaya orang cinta untuk berdoa. Siapapun orang yang menonton program kita ini, mereka akan tertarik untuk berdoa, memulai doa, karena segala sesuatu selalu dimulai dari doa. Jadi doakan semua yang ada di Facebook Live, doakan siaran ini agar orang yang menontonnya mereka mau untuk berdoa. Bukan sekedar mereka melihat, tapi membawa atau menularkan kebiasaan baik kepada mereka untuk berdoa. Silakan Bu Oike. Bu Oike. Sorry Pastor, suaranya sempat kehilang. Boleh tadi terakhir sampai di Yesus. Oke, kita doakan agar orang-orang mencintai doa. Begitu ya. Doanya khusus hanya untuk itu. Jadi doakan semua orang yang menyaksikan program ini, yang ada di dalam program kita, supaya orang-orang tersebut mau berdoa sama seperti kita. Silakan. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan atas berkat yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas setiap kebaikan dan anugerah. Pada saat ini Tuhan, pada kesempatan saat ini Tuhan, kami berkumpul melalui Zoom meeting ini dalam pekan doa Tuhan, di mana kami berkumpul seperti kebiasaan kami sebelumnya. Setiap hari Selasa kami melakukan pertemuan untuk berdoa bersama. Bapa, dimanapun kami berada, kami percaya Bapa, kegiatan acara ini Tuhan membawa berkat bagi kami dan bagi mereka-mereka yang sedang menyaksikan kegiatan kami. Kami percaya Tuhan,
seperti Tuhan Yesus adalah teladan dalam berdoa. Tuhan, ajarkan kami untuk selalu mencintai kebiasaan-kebiasaan seperti berdoa, Tuhan. Karena kami percaya, Tuhan, doa merupakan nafas kehidupan kami sebagai orang percaya. Doa membuat kami semakin lebih dekat kepada Tuhan. Doa mengajarkan kami untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Biarlah setiap pertemuan-pertemuan doa seperti ini, Tuhan, membawa berkat sendiri bagi kami yang mengikuti, teristimewa juga bagi mereka-mereka yang rindu untuk bisa bergabung dalam kegiatan kami saat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk selalu tetap setia, ajarkan kami selalu untuk mengikuti teladan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, dan doa selanjutnya saya minta Ibu Renata khusus untuk mereka yang sakit. Tadi Ibu Erna bisa didoakan lagi. Kemudian Ibu Christine tadi katakan dalam keadaan atau kondisi yang lemah. Kemudian kita doakan untuk mama dari Ibu Lina Dumais di Kasar, Minahasa Utara, yang sekarang ini lagi bolak-balik karena ke rumah sakit ya. Pertama karena usia tua dan juga ada penyakit-penyakit khusus yang memang kita minta supaya anugerah Tuhan menolong di usia tua ini supaya ada cara-cara perawatan yang lebih baik begitu, karena banyak hal yang harus dikerjakan oleh Bu Lina itu untuk mamanya, untuk penanganan penyakitnya yang harusnya dokter bilang cuci darah dan sebagainya, tapi ternyata belum mau karena berbagai alasan begitu. Jadi 3 pokok doa ini lagi. Kalau ada lain yang Bu Renata ingat, ada teman-teman yang sakit, bisa didoakan juga. Silakan Bu Renata. Ibu Renata, boleh tolong didoakan saya dalam kondisi lagi sakit juga. Sepertinya kemarin sempat didiagnosa ada saraf yang terjepit. Tolong didoakan, dibantu dalam doa Ibu Renata. Ya, terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas keselamatan yang Kau berikan Tuhan. Begitu besar dan ajaib, sehingga kami boleh terjamah senantiasa Tuhan. Melalui doa meeting prayer saat ini Tuhan. Hamba berdoa khusus untuk orang-orang yang dalam keadaan tubuh lemah. Tuhan, hamba berdoa dari tempat ini khusus untuk Ibu Erna Tuhan. Tuhan mengerti apa yang ia rindukan, apa yang ia mau. Tuhan yang berkehendak atas dirinya. Tuhan yang merencanakan setiap kehidupan ia. Tuhan, hamba berdoa, setiap tubuh yang sakit, apapun yang membuat dia selalu pusing Tuhan, Tuhan beracara atas hidupnya. Karena hidupnya begitu dekat denganmu. Hidupnya begitu mengandalkan Engkau sepenuhnya. Tuhan, aku berdoa untuk hari ini. Tuhan, tolong Ibu Erna agar diberikan kekuatan, kesehatan yang supranatural, kesehatan yang memberikan dia kuat agar dia dapat melayani untuk memberitakan sound doktrin dimanapun berada. Tuhan, kiranya Engkau menjamah setiap tubuh yang sakit dari mulai atas sampai bawah. Tuhan, hamba mohon kepadamu Tuhan. Jamahan-Mu oleh bilur-bilur-Mu Engkau sembuhkan. Juga Tuhan, tidak lupa hamba berdoa buat Ibu Christine yang sedang batuk-batuk, yang kurang enak badan juga. Tuhan, Kau melihat keberadaan ibu ini, ibu yang setia, ibu yang selalu mau memberitakan sound doktrin dimanapun berada. Kiranya Engkau sentuh hatinya, Engkau jamah apa yang terjadi dalam hidupnya. Tuhan, juga tidak lupa hamba berdoa bagi anak-anaknya, Tuhan. Engkau memberkati kehidupan
mereka. Engkau memelihara segala kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu besar dan ajaib. Tidak lupa hamba berdoa juga bagi Ibu Oike, yang saat ini setelah mendengar diagnosa dokter Tuhan, dia mungkin ada ketakutan, ada sedikit keraguan, ada sedikit tidak percaya atau apa Tuhan, tapi hamba berdoa dari tempat ini, biarlah ia kuat sebagai orang Kristen, yang Engkau menguatkan iman percayanya kepadamu, Engkau menguatkan pengharapan dan kasih yang ada daripadamu, agar ia benar-benar lebih dekat kepadamu Tuhan, lebih menyayangi Engkau, lebih mengerti akan isi hatimu. Terima kasih Tuhan, Engkau menjamah Ibu Oike saat ini. Setiap tubuh yang ada Tuhan, di dalam nama Yesus, Engkau yang berdaulat atas hidupnya. Anak-anaknya Engkau berkati, dan apapun keperluannya, Engkau yang memelihara atas mereka semua. Terima kasih hamba berdoa dari tempat ini untuk orang-orang sakit, dimanapun berada. Tuhan, Engkau jamah mereka. Hanya kepadamu kami serahkan hidup dan penghidupan kami. Hanya kepadamu kami serahkan hidup kami sepenuhnya Tuhan, karena kami sungguh hanya mengandalkan Engkau sepenuhnya. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, yang banyak pikiran karena segala pendengaran-pendengaran mereka yang tidak baik, Engkau adalah jalan keluar setiap persoalan mereka. Terima kasih Tuhan, semuanya ini kami naikkan kepadamu. Tidak lupa hamba-Mu ini berdoa bagi para janda, anak yatim piatu, orang-orang kudus di dunia. Engkau kuatkan iman mereka. Engkau yang beracara atas mereka. Engkau yang berdaulat atas mereka. Setiap doa-doa yang kami naikkan, bukan hanya sekedar lewat begitu saja Tuhan, tapi kami percaya karena kami hidup hanya dekat denganmu. Kami merindukan ada kebangunan rohani, ada semua yang kami rindukan Tuhan, agar sound doktrin dimanapun berada, sound doktrin yang masuk di seluruh dunia Tuhan, kiranya menjamah setiap orang yang mendengar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak lupa mengucap syukur selalu kepadamu. Kami tidak lupa selalu mengandalkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berdaulat atas kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang memberikan kekuatan bagi hidup kami. Amin. Terima kasih. Saya akan doakan beberapa orang yang ada di sini. Nanti kemudian kita bergiliran. Bapa di surga, saya ingin berdoa untuk Ibu Marcella dan anak-anak, Timothy dan Chloe. Terima kasih untuk keluarga ini Tuhan, yang sudah memberikan hidup mereka untuk melayani Tuhan. Saya berdoa, biarlah dari hari ke hari terjadi pertumbuhan rohani. Biarlah dari hari ke hari komitmen dan kecintaan akan Tuhan semakin lama semakin kuat. Biarlah Tuhan kehidupan mereka terus membawa perubahan kepada orang-orang yang di sekitarnya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam keluarga ini Tuhan. Engkau memimpin hari lepas hari, Engkau menjaga, Engkau sendiri Tuhan yang selalu membawa mereka di dalam jalan-jalan kebenaran-Mu, dan Engkau sendiri yang membawa mereka di dalam rencana-Mu. Anak-anak yang sedang sekolah Tuhan, Timothy yang sedang kuliah di Ungklab, dan juga Chloe yang masih sekolah di sekolah lanjutan atas Tuhan, saya menyerahkan dalam tangan-Mu. Tuhan sendiri memenuhi segala kebutuhan mereka. Tuhan yang membuka jalan, Tuhan yang menolong segala usaha yang dikerjakan Ibu Marcella. Kami berdoa untuk anak-anak ini biar mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, berpegang kepada sound doktrin, biar mereka mengamalkan sound doktrin, biar mereka percaya kepada sound doktrin sehingga mereka berpegang teguh di dalam masa-masa yang tidak menentu ini, di mana banyak orang tinggalkan Tuhan, tapi saya berdoa anak-anak Tuhan, biar mereka tetap kuat, mereka tetap berpegang kepada keyakinan iman mereka. Berikan kepada mereka keberhasilan Tuhan dalam pendidikan mereka. Saya berdoa untuk Bu Marcella dalam pelayanan-pelayanannya,
yang ada Tuhan di Sound Doctrine ini. Terima kasih untuk orang-orang yang sudah datang kepada pelayanan kami melalui kehidupannya. Saya berdoa kiranya orang-orang tersebut bisa ditolong oleh Tuhan, semakin hari bisa bertumbuh, semakin kuat, dan mengenal Tuhan. Tuhan juga sempurnakan dia sebagai seorang guru, pengajar, dan sebagai seorang pengkhotbah. Semakin lama dia semakin sempurna di dalam apa yang dia kerjakan, bertumbuh, dan semakin kuat pesan-pesan yang dia sampaikan membawa perubahan kepada orang yang mendengarnya dalam nama Yesus. Saya mau berdoa juga Tuhan untuk Ibu Oike Abram, Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, karena Engkau sudah membawa Ibu Oike dan mengenalkan dia kepada firman-Mu Tuhan. Saya berdoa biarlah pertumbuhan rohani terjadi, biarlah semakin kuat hari lepas hari, sehingga kekuatan dan pengharapan akan Yesus itu akan membawa dia semakin bersukacita dan membawa dia semakin kuat di tengah apa yang dia hadapi. Tuhan, saya berdoa untuk anak-anak-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan terus memberi kesehatan dan pertumbuhan kepada anak-anak-Nya. Biarlah anak-anak-Nya selalu ditolong oleh Tuhan, mereka dikuatkan oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Saya berdoa Tuhan, semakin lama Bu Oike semakin kuat, sehingga kepercayaan Tuhan semakin bertambah, dan dia boleh Tuhan menjadi juga orang yang bisa memuridkan orang lain, membawa pesan-pesan Injil kepada orang-orang yang ditemuinya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus saya serahkan kehidupan mereka. Tuhan sendiri yang memberikan berkat-berkat khusus untuk kehidupan mereka. Bukalah jalan itu Tuhan untuk hidup mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nanti saya minta Ibu Marcella akan doakan Ibu Renata dan Pak Engels Mambu serta keluarga-keluarga mereka. Silakan. Tadi saya lupa berdoa untuk Ibu Ruth, Pak. Oh iya, ya nanti di-update, nggak apa-apa. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih banyak untuk anugerah-Mu. Berdoa Tuhan untuk Mama Tata Tuhan, yang saat ini Tuhan percayakan bagi dia menjadi seorang pengajar, dan dia akan Tuhan menjadi seorang pengkhotbah Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberkati dia, menolong dia, menjaga dia, terutama berikan dia hati yang sungguh-sungguh serius dengan Tuhan. Tuhan memberikan dia hikmat Tuhan yang dilakukan, senantiasa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Teman-temannya yang pernah Tuhan dia jangkau Tuhan, kami berdoa Tuhan jamah sehingga dapat menjadi berkat untuk banyak teman-temannya Tuhan lewat kehidupan yang dia Tuhan hidupi saat ini. Tuhan memberikan segala kecukupan, terutama di dalam rohnya, di dalam hatinya. Tuhan memberikan dia semangat yang menyala-nyala untuk mengiring Engkau. Biar dia tambah hari tambah setia di dalam pelayanannya di Sound Doctrine. Dan Tuhan, apa yang dia rindukan, apa yang pernah dia Tuhan bicarakan dengan hamba, dia rindu Tuhan terbuka Sound Doctrine Tuhan di Manado, khususnya di Telling Hills. Kami berdoa Tuhan buka pintu-pintu yang kami rindukan ini Tuhan. Tuhan juga buka Tuhan, dia rindu juga Tuhan mau pelayanan Sound Doctrine di Belanda, khususnya di Amstelveen. Tuhan tolong supaya setiap orang Tuhan yang saat ini Tuhan pernah dia layani, dimanapun mereka berada, Tuhan yang menarik hati mereka, karena kami tahu firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kami berdoa, terus kuatkan dia, berikan dia kesehatan, kekuatan, sukacita, sejahtera, semangat, sehingga Tuhan pakai dia lebih lagi. Bahkan Tuhan, Engkau Tuhan benar-benar Tuhan bantu dia dikala dia akan menjadi pengkhotbah Tuhan pada hari Minggu nanti. Isi hati Tuhan yang disampaikan, kebenaran-kebenaran Tuhan yang disampaikan sesuai dengan Sound Doctrine yang saat ini Tuhan pegang dan dia pelajari. Terima kasih Tuhan, serahkan kehidupan Mama Tata ke dalam tangan kasih Tuhan, bahkan anak-anaknya mulai dari Pinkan, Debbie, Mary, dan Ica, semua suami, anak-anak, bahkan Tuhan
cucu-cucu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Apapun Tuhan yang menjadi kerinduan hati Mama Tata, kami berdoa tidak ada satupun Tuhan kuasa yang bisa menghalangi. Sebagaimana Tuhan sanggup menjangkau, memelihara, bahkan menjamah Mama Tata bisa dimenangkan lewat pelayanan sound doktrin ini Tuhan. Kami berdoa. Kami juga minta Tuhan biar tangan Tuhan yang ajaib itu senantiasa menjawab doa-doa kami untuk keempat anaknya, menantunya, dan cucu-cucunya. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Terpuji namamu, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat Pak Engels. Tuhan, Engkau melihat Pak Engels ada di Tondano. Apapun Tuhan yang terjadi, kami tahu dia adalah orang yang setia kepada Tuhan. Apapun Tuhan yang selama ini Tuhan dia rindukan, kalau Tuhan menemukan dia lewat pelayanan sound doktrin, Tuhan pakai dia Tuhan. Sekalipun Tuhan dia masa tua ini Tuhan, mungkin dia terlihat masih belajar, tapi kami tahu rohnya menyala-nyala di dalam Tuhan. Tuhan buat dia tambah semangat lagi. Lewat kehidupannya dia bisa memberitakan Tuhan ajaran sehat, yaitu sound doktrin itu sendiri kepada mungkin tetangga, teman, bahkan saudara-saudara, bahkan anak-anak maupun Tuhan siapa saja. Kami berdoa di dalam nama Yesus, jadikan dia Tuhan kuat, sehingga Tuhan memberikan dia kemampuan ekstra untuk dia Tuhan bisa Tuhan menjangkau orang. Kami berdoa siapapun orang yang pernah dia beritakan tentang sound doktrin-Mu Tuhan Yesus, Tuhan jamah satu persatu. Kami juga berdoa biar Pak Engels senantiasa diberikan kekuatan kesehatan, diberikan sukacita dan sejahtera, Tuhan menjaga hidupnya, bahkan keluarganya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu, di dalam nama Yesus kami serahkan Pak Engels ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih, terima kasih. Kemudian saya mau minta Pak Engels untuk berdoa bagi Pak Ferry, ya, yang ada di Sydney, dan juga bagi Pak Aan yang ada di Sydney. Doakan mereka supaya mereka juga bertumbuh bersama, bisa menjadi pengajar-pengajar yang kelak bisa memuridkan orang lain. Silakan Pak Engels. Bapa di sorga, dengan segala kerendahan hati kami mengangkat Pak Aan dan Pak Ferry yang ada di Australia, di Sydney. Kami percaya kerinduan dari Bapak Ferry dan Bapak Aan ini begitu berapi-api Tuhan dalam rangka melayani setiap saja orang yang mereka temui. Tuhan, biarlah kerinduan ini semakin menjadi-jadi, bertambah-tambah di dalam kehidupan pribadi dari Pak Ferry dan Pak Aan. Kami percaya lewat pelajaran sound doktrin yang diterima, dipelajari, dihayati, diberlakukan dalam kehidupan sehari-hari, itu boleh menjangkau setiap orang yang ditemui oleh Pak Ferry dan Pak Aan. Dan kami percaya, Tuhan, apa yang Tuhan percayakan kepada hamba-hamba-Mu ini, Tuhan, itu akan menjadi kenyataan. Sehingga nama Tuhanlah yang dipermuliakan dan diagungkan. Terima kasih Bapa, Engkau tetap menjaga, melindungi Bapak Ferry dan Bapak Aan ini. Berikan selalu semangat, kesehatan, kekuatan di dalam menjalani kehidupan ini bersama dengan keluarga mereka. Terima kasih Bapa di sorga, di hari-hari terakhir menjelang kedatangan-Mu yang sudah semakin dekat ini, biarlah kami semakin bersemangat. Apapun menjadi pergumulan tantangan Tuhan, dalam kehidupan kami, khususnya Bapak Ferry dan Bapak Aan, Tuhan, itu tidak akan menghalangi kami untuk tetap memberitakan Injil kebenaran, yaitu sound doktrin, kepada siapa saja yang ditemui, di mana dan kapanpun berada. Terima kasih Bapa, biar nama Tuhanlah yang dipermuliakan setiap kegiatan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak di surga, saya mau berdoa juga untuk Bu Lina dan juga Ibu Ruth yang ada di Kasar, di Minahasa Utara, Indonesia. Saya berdoa Tuhan, kiranya Tuhan juga bangkitkan semangat dalam hidup Bu Lina untuk dia boleh bersama-sama dengan kami mau belajar Tuhan ketika dia memiliki waktu itu. Biar Tuhan boleh sempurnakan dia supaya dia boleh menjadi alat yang baik. Ketika dia boleh belajar, dia boleh diubahkan dan dia boleh diisi dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu, prinsip-prinsip sound doktrin, sehingga dia boleh berjalan menjadi orang yang sound doktrin dan memuridkan orang lain.
Tuhan, saya berdoa juga untuk Ibu Ruth yang saat ini Tuhan sedang ada di rumah sakit, Tuhan, di Manado, karena dia mengalami beberapa perubahan dalam tubuhnya oleh karena bagian-bagian tubuhnya melemah karena usia yang sudah tua. Berikan kekuatan juga kepada Lina yang mendampingi ibunya, supaya dia mendampingi dengan sabar dan setia. Dan saya berdoa juga, biarkan Tuhan kedamaian dan kekuatan daripadamu menyertai Ibu Ruth di masa-masa ini, Tuhan. Biar juga dia boleh mendengar apa yang dikatakan oleh dokter untuk treatment yang lebih baik, karena anak-anaknya berusaha memberikan pelayanan-pelayanan yang membawa kualitas hidupnya bisa baik meskipun usianya sudah lanjut, Tuhan. Kami berdoa semoga Allah memberikan sukacita senantiasa, dan saya tahu mereka rindu sekali belajar firman-Mu. Biarlah di masa-masa di mana dia boleh mendengar firman, firman itu boleh menjadi penghiburannya dan bertumbuh senantiasa ketika firman disampaikan. Saya berdoa untuk Pak Reimer juga, Tuhan, yang ada di Sukabumi bersama dengan istri dan anak-anaknya. Terima kasih ya Tuhan, dia setia belajar bersama, dia setia untuk mengikuti program-program kami. Tuhan tolong dalam setiap pekerjaan yang dia kerjakan, Tuhan tolong dalam aktivitasnya setiap hari, dan jadikan terus dia, Tuhan, bertambah-tambah bertumbuh, sehingga dia boleh menjadi orang yang memuridkan orang lain juga. Di tempat dia berada, sound doctrine bisa diberitakan. Tuhan, kami berdoa untuk Pak Frem di Bali, Tuhan. Berikanlah dia waktu dan kesempatan untuk belajar bersama di sound doctrine, bersama-sama istri dan anaknya, Tuhan. Supaya dia boleh dimuridkan, supaya dia boleh mengerti prinsip-prinsip utama tentang sound doctrine, dan dia boleh Tuhan isi, dilengkapi, sehingga boleh melayani Tuhan dengan lebih baik. Saya ingin memperlengkapi dia, Tuhan, supaya Injil yang keluar dari mulutnya adalah Injil yang benar, sound doctrine. Berikanlah dia waktu, kesempatan, supaya dia boleh belajar bersama dengan kami dan keluarganya. Saya berdoa juga untuk Pak Ulpa, Tuhan, yang sudah lama tidak bergabung bersama dengan kami. Saya percaya Tuhan, dia juga bersemangat di dalam sound doctrine, tapi mungkin kesibukan-kesibukan yang banyak membuat dia tidak mampu bergabung dengan kami, tidak punya kesempatan. Berilah dia kesempatan bersama dengan istrinya, Ibu Linda, dan juga anak-anaknya. Mereka boleh menjadi alat yang kuat untuk Papua. Kami boleh menyampaikan pesan-pesan sound doctrine di Papua. Tuhan menolong, Tuhan menyertai agar keluarga ini bersemangat seperti semula. Kemudian kepada orang-orang yang baru bergabung dengan kami, Tuhan, ada Ibu Heni Wong, Tuhan, yang ada di New York, Tuhan, ada Ibu Marlina, Tuhan, yang ada di Manado, ada Ibu Vivi, kemudian Ibu Julia, Tuhan, dan teman-teman yang lain yang bergabung bersama dengan kami. Ada juga Riris, Tuhan, dan Julian, Tuhan. Mereka yang pernah datang, tapi mereka mungkin masih banyak kesibukan. Kami doakan supaya pesan-pesan Injil boleh masuk dalam hidup mereka dan mengubahkan hidup mereka. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur dan percaya bahwa orang-orang ini dibangkitkan Tuhan terus di dalam kerinduan untuk mencari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Lalu saya minta Ibu Renata akan berdoa bagi pemerintah, bagi bangsa dan negara, secara khusus di Eropa. Saya sih mendengar
sejak mungkin vaksin digulirkan, mulai terjadi penurunan kasus. Walaupun ini masih harus dibuktikan terus. Jadi kita memohon ya, ini sudah 1 tahun lebih ini sejak bulan Desember kasus pertama pasien zero itu muncul di Wuhan, kemudian menyebar. Nah, kita juga berdoa untuk Indonesia ini. Belum ada laporan terakhir, saya percaya karena sudah roll out vaksin di Indonesia, kita berharap juga terbentuk immunity herd, kekebalan komunitas, sehingga nanti ya virus ini ya seperti biasa saja, seperti virus flu yang tidak akan lagi berbahaya, tapi akan dengan sendirinya hilang. Jadi doakan juga di Belanda sekarang masih ada lockdown, juga di Indonesia kita doakan. Kasus kematian memang besar sekali, saya baca ya, di Jakarta saja sudah berapa? Hampir belasan ribu di Jakarta. Tembus belasan ribu itu orang mati katanya. Belum di Indonesia yang lain, tapi kesembuhan juga banyak. Kita doakan itu. Kalau di Australia kita sudah 000. Kalau ada kasus saja 1 langsung di lockdown. Jadi tidak bisa keluar lagi kasus-kasus tersebut. Jadi pemerintah di sini protektif, tidak boleh keluar masuk orang-orang gitu. Dan sudah berapa minggu ini kita 0 begitu ya, tidak ada sama sekali pasien di rumah sakit, tidak ada, dan tidak ada penyebaran lagi begitu. Cuma perlu hati-hati karena kalau ada orang luar masuk, kalau tidak dikarantin keluar lagi gitu. Jadi inilah yang masih sebelum dunia mengalami vaksinasi merata begitu. Di Amerika sudah ada, Eropa sudah ada vaksin, jadi kita berdoa. Saya minta Ibu Renata doakan ini supaya semuanya bisa bekerja sama menanggulangi virus ini. Silakan, Bu. Ya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur senantiasa atas kebaikan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa untuk pemerintah negeri Belanda. Tuhan, Kau melihat keadaan pemerintah di dalam negeri Belanda ini. Banyak kekacauan yang terjadi. Banyak hal-hal yang tidak masuk di akal Tuhan. Tapi Engkau saja, kami serahkan penghidupan ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berdaulat atas pemerintah ini. Mereka tidak banyak mendengar, mereka selalu hanya mengandalkan hidup mereka karena mereka merasa mereka hidup walaupun tanpa, mereka selalu mengandalkan zona kenyamanan karena mereka tidak begitu percaya, sedangkan mereka yang tadinya mula-mula percaya kepadamu menjadi orang yang terbelakang. Tuhan, dari tempat ini hamba berdoa, pemerintah-pemerintah yang Kau taburkan di tempat ini Tuhan, Engkau membuat dari pemerintah Tweede Kamer di Belanda ini Tuhan, kiranya Engkau menjamah mereka semua, berikan roh takut akan Engkau Tuhan, agar setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil Tuhan, benar-benar keputusan yang bijaksana, keputusan yang takut akan Engkau. Begitu dengan terjadi COVID, pandemi di Belanda sini, Tuhan, kami tahu kami saat ini masih dalam keadaan lockdown sampai tanggal 9 Februari. Keputusan yang mereka ambil Tuhan. Dan apapun yang terjadi Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Penyakit-penyakit yang beredar saat ini Tuhan, mengurangi kehidupan karena pemerintah memberikan keputusan bahwa kami harus lockdown sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Engkau menjamah setiap hati-hati orang yang belum percaya kepadamu. Masih banyak jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan. Makanya Tuhan, masih banyak sakit penyakit yang terjadi. Masih banyak kehidupan yang tidak benar Tuhan di hadapan-Mu. Berilah kota ini menjadi negeri yang takut akan Engkau. Kembalikan kasih mula-mula mereka kepadamu Tuhan.
Hamba berdoa dari tempat ini, Kau menjamah setiap Eropa. Di tempat ini Tuhan, agar Eropa diselamatkan. Agar Eropa menjadi kuat karena iman percaya mereka. Karena iman yang bisa menyelamatkan kita semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau menjamah dari mulai raja sampai kepada bawahan mereka di Tweede Kamer. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau menjamah kami semua, kami dalam keadaan sakit penyakit juga yang ada di Indonesia, pandemi. Tuhan, kami tidak lupa berdoa untuk Presiden kami Jokowi dan bawahannya. Tuhan, Kau berikan roh takut akan Engkau, Tuhan, agar setiap keputusan yang Dia ambil, apa yang Ia buat, Tuhan, menjadi benar adanya. Karena Engkau adalah jalan kebenaran. Engkau adalah yang membuat setiap kebenaran-kebenaran di dalam kami semua. Terima kasih Tuhan. Setiap pandemi yang terjadi di Indonesia, dimanapun berada Tuhan di Indonesia, setiap kota-kota negeri yang ada di Indonesia Tuhan, kiranya Engkau menjamah mereka semua. Berikan mereka betapa besar Engkau sebenarnya. Karena percaya lebih menyayangi, lebih mengasihi Engkau sepenuhnya. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan, akal budi, hikmat, marifat surgawi, agar mereka begitu mengenal Engkau, lebih mempercayai hidup mereka sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Memang penyakit ini bukan penyakit yang ini Tuhan, karena kami percaya zaman dulu saja sudah lebih dari angka kematian sudah melebihi dari yang sekarang terjadi. Makanya kami memohon kepadamu Tuhan, kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Kami hanya dapat mendoakan Tuhan, agar ada benar-benar terjadi yang tidak masuk di akal, karena bersama-Mu yang tidak kami inginkan menjadi, Engkau bisa membuat kami jadi benar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap penyakit-penyakit COVID-19 ini Tuhan. Dimanapun berada, di seluruh dunia Tuhan menjamah ini semua. Tapi hanya Engkau yang berdaulat. Karena Engkau adalah pencipta langit dan bumi ini. Hanya Engkau yang berdaulat. Sampai kapan penyakit ini terjadi. Kami tetap sabar menunggu Tuhan. Dan kami mempunyai iman yang kuat. Karena kami percaya hanya kehendak-Mu yang jadi. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami tetap mengucap syukur. Dan selalu mengucap syukur kepadamu di dalam nama Yesus. Amin. Kemudian doa yang terakhir ini akan dibawakan Ibu Oike. Ibu Oike masih ada? Ya, masih Pastor. Ya, ada 3 hal yang akan didoakan Bu Oike. Yang pertama, berdoa untuk orang-orang yang dalam keadaan berduka cita. Nah, ini juga diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita doakan mereka yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Mungkin mereka kehilangan sesuatu di dalam hidup. Kemudian berdoa bagi orang-orang yang sedang meminta kehendak Tuhan terjadi dalam hidupnya. Ini juga doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nanti kapan saya buka semua ini ada di dalam Lukas. Berdoa supaya kehendak Tuhan terjadilah. Begitu ya. Tadi pertama untuk berduka cita. Kemudian kehendak Tuhan terjadi. Ketiga berdoa bagi musuh. Tuhan juga ajarkan kita berdoa bagi musuh. Ampuni. Begitu musuh siapapun ya. Mungkin kita ada musuh dalam kehidupan kita ataupun orang-orang yang membenci Injil Tuhan. Doakan mereka, mintakan pengampunan sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lalu yang keempat, bisa dicatat ini ya Bu Oike ya, 4 pokok ya ini ya. Berdoa bagi orang-orang yang sedang menghadapi kematian. Begitu. Ada orang-orang yang sudah divonis penyakit terminal, sudah mau mati. Doakan mereka supaya mereka bisa kuat ketika mereka menghadapi hari-hari terakhir. Dan tidak tahu siapa itu, tapi kita doakan mereka yang sedang berhadapan dengan
kematian di hari-hari ini. Silakan Bu Oike, 4 pokok doa ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih dan karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, kami teringat karena COVID-19 ataupun karena segala sesuatunya Tuhan, bagi saudara-saudara kami dimanapun saja mereka berada, mereka yang sedang mengalami duka cita Bapa. Bapa, kami berdoa untuk setiap keluarga yang mengalami kehilangan. Tuhan, berikan penghiburan sejati yang berasal daripada Engkau saja Tuhan. Berikan pengharapan kepada mereka yang ditinggalkan Tuhan. Supaya mereka yang ditinggalkan, yang masih ada hidup di dalam dunia ini Tuhan, diberi pengharapan hanya pada Tuhan. Sehingga kehidupan mereka dapat kuat bersama dengan Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga untuk kehidupan kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kami yang menghadapi pergumulan, persoalan, Bapa, biarlah kami melihat persoalan-persoalan ini sebagai persoalan-persoalan yang biasa Tuhan. Ajarkan kami untuk berpegang teguh dan percaya akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, biarlah pengharapan kehidupan kami hanya berpusat dan tertuju kepadamu saja ya Tuhan. Engkau adalah pengharapan kami. Engkau kekuatan kami. Kami percaya Tuhan. Biarlah kehidupan kami semua berjalan menurut kehendak Tuhan. Ajarkan kami berpegang teguh pada prinsip percaya bahwa Tuhan memegang kendali kehidupan kami. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan bagi orang-orang yang terkadang menyakiti hati kami, atau kami tidak mengetahui atau tanpa kami sadari Tuhan, ada orang-orang di sekitar kami yang merasa kecewa, merasa kami menyakiti, atau orang-orang yang menyakiti hati kami sekalipun itu Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengampuni, kami berdoa Tuhan, kami mengampuni mereka Bapa. Kami berdoa juga Tuhan, tolong ampuni kami Tuhan. Jika sekiranya kami memberikan kepahitan kepada orang lain, bahkan jika ada orang lain juga memberikan kepahitan kepada kami. Tuhan, kami mengampuni mereka Tuhan. Kami juga mohon diampuni juga Tuhan jika kami melakukan kesalahan. Biarlah mereka atau siapapun itu Tuhan, biarlah Tuhan menjamah sehingga kehidupan kami berpusat dan tertuju hanya kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk siapa saja Tuhan yang pada saat ini Tuhan sedang diperhadapkan dengan situasi di mana mereka harus mendengar kenyataan bahwa mereka sedang menghadapi kematian Tuhan. Mereka yang sedang dalam kondisi sakit dan mengetahui bahwa waktu mereka di dunia ini tidak berapa lama lagi. Vonis dokter mungkin sudah dokter jatuhkan, tetapi biarlah mereka selalu berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan mereka semakin dikuatkan dan semakin menaruh iman kepercayaannya hanya kepada Tuhan Yesus. Sehingga pada saat mereka menghadapi kematian, mereka boleh menerima dengan sukacita karena mereka tahu mereka memiliki Tuhan Yesus yang membela, Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan saat ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Doa yang terakhir nanti Bu Marcella akan tutup. Doa, ada pendengar kita, ada namanya Pak Sadrak Tafuli, bisa didoakan di Facebook, dan juga Ibu Mika Kilapong yang selalu setia mengikuti pelayanan kita yang di Jepang, biar Tuhan juga tolong, serta semua orang di Facebook yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu. Kemudian tutup
doa kita, pertemuan doa kita pada sore ini. Silakan Ibu Marcella. Saya doa sekalian doa tutup, sekalian doa penutup. Oke, mari kita dalam doa. Terima kasih, tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih banyak untuk semua yang Tuhan sudah berikan bagi kami, yaitu keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau panjatkan doa kepadamu Tuhan untuk teman-teman kami, khususnya yang ada di Facebook saat ini, Pak Sadrak Fuli, kiranya Tuhan senantiasa menjamah, memberkati, menolong, bahkan Tuhan, apa yang sound doktrin sudah nyatakan, biar senantiasa itu akan menjadi Tuhan kekuatan buat mereka, khususnya untuk Pak Sadrak Fuli. Tuhan menjamah, Tuhan Engkau yang berbicara di hatinya, karena Tuhan pemilik hati manusia. Dan kami berdoa, berkatilah Pak Sadrak Fuli, biar senantiasa dia menjadi orang yang setia di dalam mengiring akan Engkau Tuhan. Tuhan tolong berkati hidupnya, selamatkan dia, dan muliakan nama mulut kehidupannya. Serahkan Pak Sadrak Fuli ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Bu Mika Kilapong yang ada di Jepang. Tuhan memberkati Bu Mika, Tuhan menolong Bu Mika, Tuhan memberikan dia semangat yang lebih lagi di dalam mengiring akan Engkau Tuhan. Dan biarlah sound doktrin yang Tuhan dia terima, dia dapat bagikan kepada siapapun sesuai dengan kesaksian dia. Banyak orang-orang yang dari luar Indonesia yang sudah dia saksikan, walaupun Tuhan mungkin hanya sesederhana mungkin, tapi apabila Engkau berkehendak, tidak ada suatu kuasa pun yang bisa menahan Engkau Tuhan beracara Tuhan. Hamba berdoa, jadikan Ibu Mika Tuhan terang dan berkat buat banyak orang untuk memberitakan sound doktrin ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, Engkau memberkati dan menolong Ibu Mika untuk bisa menjadi berkat buat suaminya. Belas kasihan Tuhan turun buat suaminya, selamatkan suaminya sebagaimana Tuhan telah menyelamatkan Ibu Mika Kilapong. Tuhan memberkati anaknya, Tuhan memberkati Tuhan mungkin studi anaknya. Tuhan bantu sehingga bisa selesai dengan baik, dan biarlah Tuhan nama Tuhan dimuliakan lewat keluarga ini. Terus Tuhan kembangkan apa yang menjadi Tuhan kerinduanmu di dalam kehidupan Bu Mika, untuk Tuhan semakin hari Tuhan semakin dikenal di Jepang sana Tuhan. Terima kasih, serahkan Ibu Mika, suami dan anak-anaknya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan semua orang-orang yang nonton di FB, yang Tuhan, siapa saja Tuhan, yang ada di mana saja. Tidak ada satu kuasa yang bisa menahan bahwa Tuhan sanggup. Tuhan sanggup menjamah hati setiap Tuhan, pemirsa Tuhan yang ada di FB Tuhan. Siapapun mereka, tidak ada satupun Tuhan yang terlewatkan. Saat Injil-Mu diberitakan, nama-Mu ditinggikan Tuhan. Ada kekuatan yang Tuhan berikan untuk Tuhan menarik setiap jiwa datang bertobat, datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Terima kasih buat acara doa saat ini. Terima kasih buat waktu kami yang Tuhan sudah berikan, terutama untuk kami semua yang ada. Tuhan sudah memberikan kami kesehatan, kekuatan, sukacita, sejahtera. Lebih-lebih terima kasih buat Pastor Wanda yang Tuhan sudah berikan dia Tuhan segala kemampuan ekstra untuk memberkati kami, terutama memberikan kami Tuhan pelajaran-pelajaran yang baik yang dari Tuhan. Biar Tuhan pakai dia lebih lagi. Tuhan, Engkau yang mencukupi segala keperluan, kebutuhan untuk dia dan istri serta kedua anaknya. Tuhan yang memenuhi segala kebutuhannya, bahkan Tuhan menerangi hati dan pikirannya, sehingga hikmat yang dari Tuhan senantiasa turun atas dia. Apapun yang Tuhan bukakan akan dibagikan kepada kami, dan kami akan meneruskan kepada orang yang membutuhkan, khususnya Tuhan, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan berkati Tuhan istrinya, Ibu Erna juga. Kami percaya tangan Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Kekuatan dari Tuhan akan diberikan untuk Ibu Erna. Dan kesembuhan akan terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kami berdoa menyerahkan Pastor Wanda, Ibu Erna, bahkan Tessa dan Prinsi yang ada Tuhan di Eropa. Tessa Tuhan lagi kuliah. Tuhan juga memberikan dia semangat, memberikan dia pengetahuan, kemampuan, kepintaran, hikmat, bijaksana, sehingga menjadi anak yang pintar, anak yang bisa selesai tepat waktu, dan benar-benar dia menjadi apa yang Tuhan mau. Serahkan Tessa, lindungi dia selalu, bahkan Tuhan jaga dia Tuhan. Serahkan juga Prinsi, di masa sekolah dia menjadi anak yang pintar, terutama mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Lindungi selalu Tuhan keluarga ini, dan Tuhan
Tolong berkati apa yang menjadi program-program ke depan. Tuhan berikan hikmat untuk Pastor Wanda dan Bu Erna. Sehingga yang mereka lakukan satu hal, Tuhan Engkau dipermuliakan, jiwa-jiwa dimenangkan, dan sungguh-sungguh nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih kami semua yang hadir, Pak Engels, Mama Tata, Tuhan, Marlin, Bu Oike, Ibu Christine, bahkan Pak Ferry tadi, Tuhan yang hadir. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, tidak ada satupun Tuhan yang terlewatkan. Kami menjadi orang-orang yang berubah karena Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh sound doktrin karena Tuhan. Tuhan memampukan kami semua. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau tutup cara doa pada sore hari ini, malam ini, hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Kita berpisah, dan sebelum berpisah kita katakan, salam Gereja Perjanjian Baru, Maranatha. Maranatha. Yesus segera datang. Blessings. Bye. Bye.